Clay. Clays nächste Aktion war ein kleiner Gut. Deutsche Anleger und Firmen profitieren Tour. Und DAX auch heute seinen Gipfelsturm. Hai semua, pada video kali ini saya akan merangkum alur cerita film How Am I yang rilis pada tahun 2014. Namun sebelum masuk dalam alur cerita, terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. awal mula film ini memperlihatkan seorang pria berjalan memasuki sebuah ruangan. Dan ketika pria itu masuk, ternyata di dalam ruangan itu ada 3 mayat yang berlumuran darah. Pria itu juga melihat ada sebuah selongsong peluru, dia pun mengambilnya. Pria itu lalu memperkenalkan diri bahwa dia bernama Benjamin dan ini adalah kisahnya. Di ruangan interogasi Europol, Benjamin sedang duduk, dia hendak diinterogasi. Namun Benjamin bilang pada petugas bahwa dia cuma mau diinterogasi oleh petugas yang bernama Hannah. Dia juga bilang bahwa dia bisa menuntunnya ke kelompok hacker bernama Friend dan juga Rusia Cyber Mafia. Setelah Hannah menginterogasinya, Benjamin memulai ceritanya. Di mana pada waktu kecil, Benjamin ingin menjadi seorang superhero. Dan setiap superhero memiliki kenangan yang buruk terhadap orang tua mereka. Benjamin pun merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero itu. Ayah Benjamin meninggalkan Perancis ketika dia masih kecil. Sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri ketika dia berusia 8 tahun. Dan kini dia tinggal bersama neneknya. Hannah pun mengatakan pada Benjamin bahwa dia bukan psikologi dan tidak peduli dengan trauma yang dialaminya. Yang ingin saya ketahui, kata Hannah, apa yang kamu ketahui tentang Clay dan apa pula ikatanmu dengan Friends? Lalu Benjamin mengatakan peretasan itu seperti sulap, sama-sama menipu orang lain. Dia juga mengatakan bahwa sejak berumur 14 tahun, dia telah menghabiskan waktunya di depan komputer. Sehingga dia juga menguasai bahasa pemrograman dan dia juga telah meretas sistem pertamanya. Hingga akhirnya Benjamin menyadari bahwa di dunia nyata dia bukan siapa-siapa, tapi di dunia maya dia merasa dianggap dan kuat. Benjamin pun sering berkumpul bersama para hacker di tempat yang disebut Darknet, internet di dalam internet. Di tempat ini dia bebas menjadi siapapun yang dia mau. Dan di tempat ini hanya ada satu orang yang dianggap sebagai pahlawan. Seseorang itu adalah Mr. X. Dia adalah hacker panutan bagi hacker-hacker lain. Mr. X sendiri mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Lalu Benjamin mulai menjelaskan kepada Hannah kenapa dia berada di ruang interogasi. Semua berawal dari wanita yang bernama Mary. Di saat itu Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Nah, ketika Benjamin mengantarkan pizza, dia bertemu dengan Mary. Mary ini adalah teman sekolahnya dan wanita yang dia suka. Ketika Benjamin bertemu Mary, Mary mengatakan kepada Benjamin bahwa dia akan memberikan 100 euro kepadanya kalau bisa membawakan bocoran soal ujian untuk Fakultas Hukum. Sesampainya Benjamin di rumah, dia menghayal seandainya dia dapat membantu Mary, maka dia akan bisa berpacaran, menikah, dan memiliki anak bersamanya. Lalu Benjamin pun memulai aksinya. Dia pergi ke sebuah server di kampus dan meretas server tersebut. Tapi aksinya tidak berjalan dengan mulus. Dia ketahuan oleh seorang security dan Benjamin pun dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Di sini Benjamin bertemu dengan pria bernama Meg. Meg bertanya kepada Benjamin, mengapa dia bisa dijatuhi hukuman. Tapi Benjamin hanya diam tak menjawab perkataan Meg. Meg pun hendak pergi meninggalkan Benjamin. Tapi sebelum Meg sempat pergi, Benjamin pun mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Karena Meg sangat tertarik dengan dunia hacker, Meg pun mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Di malam harinya Benjamin pun pergi ke pesta dan bertemu dengan Meg.
Lalu Meg membawa Benjamin ke sebuah ruangan dan memperkenalkan pada kedua temannya, yaitu Stephen dan Paul. Stephen ini sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Dan Benjamin pun harus membuktikan kemampuan kepada mereka bertiga. Dengan sebuah laptop yang ada di atas meja, Benjamin memulai meretas aliran listrik yang ada di komplek. Tidak lama kemudian, polisi pun datang. Ternyata rumah yang dijadikan pesta bukanlah rumah milik Meg, melainkan milik orang lain. Ketika hendak kabur, Benjamin berpapasan dengan Mary. Mereka kabur keluar rumah dan dikejar oleh polisi. Tanpa disadari, ternyata Mary juga ikut kabur. Hingga pada akhirnya mereka semua lari berpencar. Sesampainya Benjamin di rumah, dia tak mendapati neneknya. Dia pun mencarinya dan menemukan neneknya sedang berjalan di separator. Di pagi hari, Benjamin membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Menurut dokter, riwayat penyakit Alzheimer neneknya semakin parah dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika berjalan pulang, di dalam kereta Benjamin bertemu dengan Meg. Meg yang melihat Benjamin mempunyai masalah, lalu Meg mengajaknya turun. Di sana, Paul dan Stephen sudah menunggu. Mereka berempat lalu pergi ke sebuah gedung pertemuan. Meg menyuruh Benjamin untuk meretas komputer, di mana komputer ini akan digunakan untuk presentasi. Mereka pun mengganti video presentasi di komputer tersebut menjadi video lucu, dan itu adalah aksi pertama Benjamin dan kawan-kawan barunya. Lalu Sin kembali ke ruangan interogasi. Hannah mengatakan bagaimana dia bisa tahu bahwa yang dikatakan Benjamin itu benar. Lalu Ben menuturkan secara detail biodata Hannah. Benjamin melanjutkan ceritanya. Mereka yang sudah berada di rumah Benjamin kemudian membentuk grup hacker yang mereka namai dengan Clay. Lalu mereka kembali melakukan aksinya mulai dari peretasan kecil di dunia keuangan dan juga meretas gedung farmasi. Aksi mereka pun berlanjut hingga menjadi populer. Sementara itu, Meg menantikan apresiasi dari Mr. X, yaitu hacker panutan mereka. Namun, aksi mereka sama sekali tidak dianggap oleh Mr. X. Untuk menghapus kekecewaan, Meg memanipulasi lomba di sebuah radio sehingga dia memenangkan hadiah berupa mobil sport mewah. Mereka pun bersenang-senang dengan mobil itu dan berlanjut ke sebuah pesta yang diadakan di rumah Meg. People, can you feel it? Ray is king. Lalu Benjamin pergi menggunakan mobil sport itu untuk menemui Mary. Ben bertemu Mary di sebuah klub malam. Mary yang baru keluar dari klub malam tersebut langsung menemui Ben yang berada di mobil. Di dalam mobil terjadi sedikit percakapan dan tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencium Mary. Tapi aksinya Benjamin tersebut tidak disukai oleh Mary dan di antara mereka tidak ada yang berubah. Keesokan harinya di markas, mereka mendapat surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cybercam Eropa dan menegaskan bahwa Clay bukan siapa-siapa dan tidak membahayakan. Mr. X mengirimkan itu untuk menegaskan di forum kalau Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Karena hal itu, Meg yang marah, dia ingin melakukan sesuatu hal yang lebih besar. Mereka akan meretas dinas rahasia di Jerman. Aksinya dimulai dengan mencari sebuah surat yang ada di tempat sampah. Di sana, Meg menemukan sebuah undangan. Undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Karyawan tersebut lalu dikirim gambar kucing yang jika diklik terdapat sebuah link yang mengarah ke situs jebakan, di mana nantinya mereka bisa masuk ke dalam komputer milik karyawan tersebut. Tapi di sini mereka belum mendapatkan akses langsung ke server. Aksi mereka pun dilanjutkan dengan cara offline, yaitu mendatangi kantor dan mengakses langsung ke server. Aksi mereka di sini berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala. Setelah itu mereka pergi ke tempat klub. Ternyata Mary juga ada di sana. Ketika Benjamin mulai memberanikan diri untuk kembali mendekati Mary, dia justru melihat Meg yang sedang berciuman dengan Mary. Benjamin yang kesal lalu pulang ke rumah dan mengirimkan data yang diambil dari server dinas rahasia Jerman kepada Mr. X. Keesokan harinya, Meg, Paul, dan Stephen pun datang ke tempat Benjamin dan terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Namun mereka dikejutkan dengan pemberitaan di TV tentang kematian hacker yang diduga bernama Krypton.
Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh Dinas Rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di darknet. Krypton sendiri diduga merupakan anggota hacker Friend, dan kejadian tersebut disalahkan kepada kelompok Clay. Lalu dari situ mereka menyimpulkan bahwa Mr. X telah menjual data tersebut kepada Rusia Cyber Mafia, dan Mr. X sendiri anggota dari hacker Friends. Lalu terjadi perdebatan di antara Benjamin dan kawan-kawannya. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benjamin. Benjamin mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Lalu mereka menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan. Sementara itu, Europol yang mengetahui seseorang yang sudah menghubungi Mr. X di Berlin lalu mengirimkan pasukan polisi untuk mendatangi lokasi itu. Di sini, Benjamin mendapatkan sesuatu dari Mr. X. Tidak lama polisi pun datang dan mereka berpencar. Akhirnya, mereka berhasil kabur dari polisi dan Europol yang mengejar mereka. Di tempat lain, Europol yang bernama Hena tengah terancam posisinya. Dia mendapatkan tugas untuk menangkap para hacker yang tergabung dalam grup hacker bernama Friend dan Rusia Cyber. Scene kembali ke Benjamin di ruangan interogasi. Dia menceritakan kepada Hena bahwa dia akan membantu mencari Mr. X. Sebagai gantinya, Benjamin meminta program pelindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal yang lainnya. Benjamin pun melanjutkan ceritanya. Dimulai dengan aksi mereka yang membakar markas Clay. Kemudian mereka pergi ke Den Haag untuk masuk ke Europol. Namun mereka sangat kesulitan untuk bisa masuk. Dan ketika mencoba lewat jalur pembuangan, tiba-tiba tangan Meg tertusuk oleh paku. Karena Benjamin merasa bersalah, tepat di malam hari ketika yang lain tengah tertidur, Benjamin pergi ke kantor Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang dia temukan. Benjamin berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarnya. Lalu dia menempelkan sebuah alat buatan dari Paul. Sebuah alat yang ketika seseorang mengakses jaringan tiruan tersebut, maka Benjamin bisa masuk ke dalam komputer mereka dan menanamkan virus Trojan. Nah, keesokan harinya di kafe, Benjamin mengakses darknet melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana dia akan menyerahkan program yang dapat mengakses Europol, yang di dalamnya sudah tertanam Trojan milik Benjamin. Dan ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitasnya akan ketahuan. Ketika Benjamin hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin tersebut. Lalu Mr. X mengatakan seharusnya Benjamin tidak menggunakan kode itu karena kode itu ada IP transmitternya. Karena hal itu, wajah dan lokasi Benjamin pun jadi ketahuan. Benjamin pun dikejar-kejar oleh dua orang berjas hitam sampai di jalur kereta bawah tanah. Di sini Mr. X berhasil memenangkan pertandingan. Dan ketika Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati semua temannya yang telah tewas dibunuh. Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi temannya tersebut kepada Hena di ruangan interogasi. Di sini Benjamin hanya ingin dirinya kembali menjadi tak terlihat. Karena hal itu, Hena pun menyuruh temannya untuk segera datang ke ruangan interogasi. Hena pun menanyakan kepada Benjamin, kalau Benjamin ingin program pelindungan saksi, apa yang akan dia lakukan untuk mendekati Mr. X. Benjamin berencana akan menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Benjamin pun melakukan tipuan seperti yang pernah dilakukan Mr. X kepadanya. Namun, di sini Benjamin melakukan dengan metode yang sangat brilian. Akhirnya identitas Mr. X pun terbongkar. Dia ditangkap di sebuah kafe. Ternyata nama asli dari Mr. X adalah Sendanam yang baru berusia 19 tahun dan dia berasal dari New York. Karena Benjamin berhasil menguak identitas dari Mr. X, kemudian Hena mengatakan dalam beberapa jam dia akan mendapatkan identitas baru dan dia akan menjadi orang bebas kembali. Hena yang melihat bekas luka di tangan Benjamin, dia ingat perkataan temannya tentang kejanggalan cerita Benjamin. Karena curiga dari cerita yang diungkap Benjamin sebelumnya,
Hannah pun pergi ke rumah Benjamin. Di sana dia menemukan obat Ritalin. Lalu dia pergi menemui Mary yang sedang nongkrong bersama temannya. Hannah menanyakan kepada Mary apakah dia kenal dengan Benjamin. Mary menjawab bahwa dia pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Hannah menjelaskan kepada Mary bahwa Benjamin pernah mengatakan kalau dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, Hannah pun pergi ke tempat dokter yang dulu pernah merawat ibunya Benjamin. Lalu dokter mengatakan bahwa ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda, yang lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung pada obat-obatan, hingga suatu hari ibunya tidak dapat menahan lagi dan melakukan bunuh diri. Sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya yaitu Benjamin, dan ternyata obat Ritalin dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Hannah pun kembali ke kantor Europol, dan hasil forensik dari 3 selongsong peluru yang di bawah Benjamin menunjukkan kalau selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Hannah lalu menemui Benjamin untuk menanyakan dari mana Benjamin mendapatkan luka di tangannya, yang seharusnya dalam cerita tersebut Meg lah yang seharusnya terluka. Dan di dalam hotel Den Haag sendiri tidak ditemukan mayat di sana. Hannah pun menyimpulkan bahwa semua ini adalah imajinasi Benjamin. Clay yang seharusnya memiliki 4 anggota ternyata hanya Benjamin seorang diri. Benjamin menjadi Meg, Stephen, dan juga Paul. Hannah pun menyimpulkan bahwa Benjamin mirip seperti ibunya, yaitu memiliki kepribadian ganda. Karena hal itu, program perlindungan saksi dibatalkan untuk Benjamin. Lalu Benjamin memohon untuk tetap mendapatkan perlindungan itu, karena jika tidak, kelompok hacker Friend akan membunuhnya. Hannah yang merasa bersalah menyuruh Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah berhasil dan Benjamin mendapatkan program perlindungan saksi tersebut, Hannah lalu melepaskan Benjamin di bawah jembatan. Tapi sebelumnya Hannah meminta Benjamin untuk membongkar trik sulap gula yang dia lakukan kepadanya. Lalu scene pindah ke Benjamin yang berada di atas sebuah kapal, dan kemudian ada Mary, Max, dan Stephen juga. Ternyata semua itu adalah trik dari Benjamin. Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda karena akan membebaskan dari hukuman. Aksi tipuan itu dilakukan ketika Benjamin sudah ketahuan wajahnya oleh Mr. X, dan luka di tangan Benjamin dibuat oleh Meg supaya lebih meyakinkan kembali dengan rencana mereka, dan tipuan tersebut membuat mereka semua menjadi bersih dan bebas beraksi kembali. Film pun berakhir. Wir sind alle unsichtbar. Und wenn sie es doch checkt?